Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berjudul Inikah pertandingan catur paling aneh di dunia? Mestinya Grandmaster top dunia main kayak gini. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Tata Steel Master 2021, tepatnya pada round ke-7, yang berlangsung pada tanggal 23 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Polandia berperingkat 37 dunia, yaitu Radoslaw Wolftajek, menghadapi perlawanan Grandmaster berperingkat 60 dunia asal Rusia, yaitu Andrei Espienko. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Espienko menggunakan catur buah hitam dengan rating VD 2677 menghadapi perlawanan Wolftajek yang menggunakan catur buah putih dengan rating VD 2705. Wolftajek memulai permainan dengan pion D4 dan di sini dibalas dengan kuda menuju petak F6 oleh Espienko yang menandakan ini adalah pembukaan Hindia. Pion C4 mencoba mendominasi petak pusat dan di sini untuk membatasi dominasi tersebut dilakukan langkah pion E6 oleh Espienko. Jika dilakukan langkah pion menuju petak D5 maka pion pukul pion, pion pukul pion dan mungkin bisa dilanjutkan dengan pion menuju petak D6 untuk membatasi agar pion putih tidak semakin maju terus ya. Namun tentu di sini Wolftajek tidak ingin kehilangan penguasaan di petak pusat dan dilakukan langkah kuda menuju petak C3, maka dilakukan langkah gajah menuju petak B4 memimpin kuda putih yang sedang melindungi rajanya dan ini masuk dalam pembukaan pertahanan Hindia Nimzo. Pion menuju petak F3 dengan variasi kemoch dan pion D5, pion A3 ancam gajah, gajah mundur ke petak E7, pion E4, pion D pukul C4 dan di sini bukan gajah pukul pion tapi gajah menuju petak E3. Mulai langkah ke-7 dari seorang Espienko ke depan sampai pertandingan ini berakhir akan terjadi langkah-langkah abstrak, langkah-langkah yang membuat kita atau para pecinta catur yang menonton video ini akan terkagum-kagum dan akan menganalisis hingga 2 kali ya, mengapa bisa melakukan langkah seperti ini, mengapa bisa melakukan langkah seperti itu. Di sini dilakukan langkah pion menuju petak B5. Kita lihat sebenarnya kuda pukul pion, maka Wolftajek akan unggul 1 pion. Namun langkah ini adalah langkah yang sangat bagus. Langkah ini dapat membuat Wolftajek lama-lama kehilangan inisiatifnya di petak pusat dalam pertandingan ini. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini diterima dengan kuda pukul pion, gajah ke petak A6 mengancam kuda putih. Di sini Wolftajek tidak ingin memindahkan kudanya dan dipilih langkah pion menuju petak A4. Pion ancam kuda di petak C6, kuda mundur ke petak A3. Gajah pukul kuda dan benteng pukul gajah. Kuda B menuju D7, kuda E2. Benteng B8 mengancam pion putih di petak B2, benteng mundur untuk melindungi pion. Rokade pendek oleh Espienko, kuda ke petak C3, menteri A5, gajah E2, benteng F menuju D8, menteri C2, pion C5 dan rokade pendek oleh Wolftajek. Dan pion pukul pion di petak D4, gajah pukul pion di petak D4, kuda C5, kuda B5. Dan di sini tepat di langkah ke-19 dari Espienko ini akan terjadi langkah-langkah yang sangat aneh di antara keduanya karena Espienko melakukan langkah abstrak dibalas juga dengan abstrak oleh Wolftajek. Namun pada akhirnya akan kelihatan siapa yang lebih unggul di papan. Di sini pengorbanan benteng dilakukan oleh Espienko dengan benteng pukul gajah di petak D4.
Ini bukan pengorbanan benteng biasa, dan nanti espianku akan mendapatkan kompensasinya, dan mungkin kompensasinya lebih besar ya. Kuda pukul benteng di petak D4, dan langkah kedua dari espianku ini, atau langkah selanjutnya dari espianku ini, terlihat langkah jelek, atau terlihat langkah yang sama sekali tidak bagus. Tetapi ternyata ini adalah langkah yang sangat powerful, langkah yang sangat kuat, dengan kuda menuju petak B3. Kita akan mencoba dua langkah terburuk yang dilakukan oleh Wolfstajek pada langkah ke depan apabila dirinya salah ya dalam melakukan perkiraan langkah. Di sini, jika kuda pukul kuda, maka pion pukul kuda, maka salah satu perwira dari Wolfstajek akan hilang antara menteri dan benteng. Kita kembali. Di sini ada langkah yang kelihatannya keren, dengan kuda menuju petak C6 mengancam menteri dan benteng hitam. Namun ini jelas adalah langkah blunder yang sangat fatal, dan dapat dilakukan langkah menteri skak di petak C5. Misalkan raja berpindah, maka gampang menteri pukul kuda dan dapat keunggulan satu perwira. Jadi kita kembali. Di sini, dengan kuda menuju petak B3 oleh espianku, membuat kuda putih ini tidak bisa bergerak kemana-mana yang bagus. Semua langkahnya jelek. Tidak ada bisa yang langkah bagus. Oleh karena itu, setelah berpikir hingga belasan atau puluhan menit, akhirnya Wolfstajek lebih melihat langkah ini jauh lebih bagus daripada langkah terburuk lainnya, dengan kuda menuju petak B5. Apa yang dilakukan oleh espianku jelas ya, dengan gajah pukul kuda di petak B5, pion pukul gajah, dan menteri pukul benteng. Inilah kompensasi yang didapatkan oleh seorang espianku, dan perwira kembali berimbang. Kalau kita melihat pion dari espianku ada 5, pion dari Wolfstajek juga ada 6 bahkan di sini. Jadi masih unggul satu pion dari Wolfstajek. Namun kita akan melihat ada langkah-langkah kejutan lainnya yang dilakukan oleh espianku. Gajah pukul pion di petak C4 dan kuda menuju petak A1. Kita lihat menteri hitam diancam gajah putih, sedangkan di sisi lain kuda hitam mengancam menteri putih. Di sini Wolfstajek lebih memilih langkah safety dengan menteri menuju petak C3. Menteri A4, pion B3 ancam menteri hitam. Barulah di sini kuda pukul pion dan menteri pukul kuda. Menteri pukul menteri, gajah pukul menteri, dan benteng pukul pion di petak B5. Di sini justru situasi berbalik. Espianku memiliki 5 pion, sedangkan Wolfstajek memiliki 4 pion. Sudah berhasil ya dari langkah komplikasi yang diterapkan oleh espianku tadi untuk mendapatkan keunggulan. Kita lanjutkan. Benteng menuju petak C1 akan sangat berbahaya kalau espianku melakukan langkah benteng pukul gajah, maka ada benteng skak di petak C8, kuda menutup, dan benteng pukul kuda skakmat. Jadi, di sini jelas harus dilakukan langkah pion menuju petak G5, menyiapkan akses pelarian raja hitam. Benteng menuju petak C3 melindungi gajah, raja G7, raja F2, pion H5, raja E3, pion H4, pion G3, pion H3, gajah D1, benteng B2, ancam pion putih. Ini sudah menjadi sangat sulit ya. Gajah menutup, pion G4, pion F pukul G4, kuda pukul pion di petak E4, ada tempo ancam benteng. Benteng ke petak A3, kuda G5, benteng pukul pion di petak A7, benteng B3 skak, raja D4, benteng B1, raja E3, dan benteng menuju petak H1. Di sini posisi dari Wolfstajek sudah sangat sulit, namun Wolfstajek masih ingin untuk melanjutkan permainan.
dengan benteng menuju petak A5 dengan tempo ancam kuda, dan raja menuju petak F6 melindungi kuda. Gajah ke petak F3, benteng pukul pion di petak H2, benteng A1, dan setelah espienku melakukan langkah benteng menuju petak B2, di sini ternyata Wolfstajek memutuskan untuk menyerah. Coba para pecinta catur lihat, di sini situasinya masih baik-baik saja ya. Bagi seorang Wolfstajek kelihatannya baik-baik saja. Tetapi setelah diperhitungkan dengan matang, akhirnya Wolfstajek memutuskan untuk menyerah. Tarigan catur juga sempat berpikir ya, ini mengapa ini si Wolfstajek menyerah padahal situasinya masih berimbang. Jadi di sini ada beberapa alasan mengapa seorang Wolfstajek menyerah. Yang pertama adalah ada kemungkinan benteng hitam menuju petak B3. Jadi, jika tidak mau gajahnya hilang, gajah putih ini harus berpindah. Dan di sini, semua petak tidak aman bagi gajah putih. Namun kita ambil contoh misalkan dengan gajah menuju petak A8. Maka langkah yang dilakukan oleh pemain hitam atau espienku bukan pion menuju petak H2. Kalau ini dilakukan maka serangan dari espienku berhenti dan kemungkinan draw di dalam permainan ini besar. Namun, yang akan dilakukan adalah dengan benteng skak di petak B3. Hanya ada dua pilihan bagi Wolfstajek. Apakah mati skak mat, atau yang kedua kehilangan dua pionnya. Kita coba yang kehilangan dua pionnya. Kalau ingin kehilangan dua pionnya, melakukan langkah raja menuju petak D4. Maka benteng pukul pion, dan di sini memang harus menjauhi keberadaan benteng hitam ini. Jika tidak mau skakmat, misalkan dengan raja menuju petak C4, maka benteng pukul pion. Intinya harus menjauhi ya. Nah, inilah potensi langkah. Inilah potensi langkah skakmat. Inilah potensi langkah skakmat yang akan ditemukan oleh espienku terhadap Wolfstajek jika Raja Putih pindah ke petak F4. Untuk ceritanya adalah melindungi pion. Tapi ini adalah langkah salah dan langsung hitam dapat menghukum putih dengan skakmat. Dengan skakmat yang cukup memalukan. Dengan pion maju satu langkah ke petak E5 dan ini skakmat. Atas alasan inilah mengapa Wolfstajek menyerah. Apakah mati skakmat ataukah kehilangan dua pion? Jika kehilangan dua pion, jelas maka pion hitam sudah tidak bisa terhindarkan lagi untuk promosi ya. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.